Ya, saudara, kita kembali mengikuti Sapa Indonesia Pagi dan kami sedang berbincang dengan para narasumber kami di Sapa Indonesia Pagi. Masih bercerita atau berhubung Mbak Puan dari PD Perjuangan mengatakan dari 10 kandidat bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo sudah mengerucut ke 5 nama, Sandi Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, AHY, Muhaimin Iskandar. Para narasumber, Andreas Hugo Pereira dari PD Perjuangan, Saan Mustafa dari Nasdem, dan Bang Ray Rangkuti, analis politik. Kang Saan, udah deh, segera aja diumumin daripada ntar bukaan pintu sedikit dari PD Perjuangan loncat. Kang Saan, tanggapan berkaitan Bang Andre nih, soalnya ngomong orang DPP nih masih terbuka kemungkinan-kemungkinan itu, walaupun kecil kata Bang Ray. Kang Saan. Ya, kalau soal komunikasi itu kan hal yang biasa ya. Jadi tetap yakin jadi ini ya, tetap yakin ya. AHY di koalisi perubahan. Iya, David, termasuk kita mendorong agar seluruh pimpinan partai itu menjelang pemilu itu untuk berkomunikasi, untuk menciptakan suasana kesejukan, kedamaian kan gitu loh. Dalam kontestasi politik ini. Jadi kita ingin pemilu ke depan itu bisa terus-menerus jauh lebih baik dari pemilu ke pemilu. Jadi dampak-dampak negatifnya itu terus-menerus berkurang ya. Yeah. Jadi ketika Mas AHY pertama kali dengan Mbak Puan itu kita justru mengapresiasi. Yeah. Okay. Itu kan itu positif. Yeah. Tapi kita tetap berkeyakinan bahwa Nasdem, Demokrat, dan PKS dengan Ketua Umum dan seluruh jajarannya itu berkomitmen agar koalisi ini tetap solid, koalisi ini tetap utuh sampai mendaftarkan calon presidennya, dan juga sampai nanti di kontestasi 14 Februari 2024 yang akan datang. Oke, ya. Saya ke Bang Ray. Bang Ray, di waktu yang tersisa sedikit ini, saya lanjutkan saja analisa Anda. Dari 5 nama, kita singkirkan dulu, menurut Anda, Mas AHY sama Caimin. Tinggal Sandi Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa. Kalau dari 3 nama ini, menurut Anda, mumpung ada Bang Andreas nanti ditanggapi. Sandi Uno, karena P3. Iya, ada plus minusnya dari 3 nama ini gitu ya. Saya kira juga belum menutup kemungkinan ada nama baru yang bisa masuk ke dalam ruang ini ya. Di luar dari 10 nama yang beredar di PD Perjuangan. Kenapa? Di luar 10 nama yang selama ini beredar di PD Perjuangan bisa saja muncul nama baru. Bisa, sangat mungkin bisa jadi. Sebab kelima nama ini menurut saya lebih karena faktor alami ya. Bukan karena pilihan sebenarnya gitu. Faktor alami itu misalnya kita sebut saja Ridwan Kamil. Kan Ridwan Kamil yang memang sejak dari awal mengatakan tidak berminat jadi calon wakil presiden, baik di koalisi manapun gitu. Nah, itu artinya dikeluarkan kan gitu ya. Pak Mahfud misalnya ya, Pak Mahfud lebih memang sejak dari awal juga saya mengatakan Pak Mahfud ini tokoh viral gitu loh ya. Artinya popularitas beliau itu tergantung pada popularitas gitu. Jadi begitu popularitasnya seminggu 2 minggu Okay. Nah, jadi cepat sekali zigzagnya gitu. Nah, oleh karena itu secara alami dia harus keluar, nggak bisa dipegang karena nggak kelihatan keajek dalam aktivitas beliau. Gitu. Jadi, nah tinggal sekarang misalnya masih ada nama Ibu Khofifah lah ya kan, atau yang boleh jadi itu kemudian juga akan dilirik gitu. Jadi, sekalipun ada 5 nama yang dikatakan, 2 diantaranya menurut saya kita kecualikan, ada tapi menutup kemungkinan nama baru yang muncul yang dimasukkan ke dalam 5 dikerucut ini. Yeah. Bahkan sebetulnya dari 3 nama ini lagi dikerucut kepada 2 nama. Mungkin yang paling posisinya adalah dengan Sandiaga Uno. Di antara mereka sebetulnya yang mungkin pilihannya yang paling kuat. Pak Andika sih menurut saya enggak ya. Karena mungkin dimasukkan itu kan tiba-tiba elektabilitas di bawah 2%. Amat sangat riskan calon seseorang di bawah 2% itu untuk gabung ke Pranowo, elektabilitasnya sangat
didukung oleh calon wakil. Oke. Sebab kalau kan Prabowo sama nih, bedanya cuma di margin error. Nah itu di periode depan kira Pak Andika kalau dimasukkan ke Ganjar tolong elektabilitas. Oke. Nah, Bang, akan pertimbangan PD dengan siap untuk mendongkrak faktor Saya pilihan ya. Pertama tentu ada pilihan sendiri dari internal. Kedua ada varian teman-teman siapa yang Jokowi gitu. Tiga sektor menurut saya di ketiganya menjadi yang paling tadi sisir itu sama ada di nama yang lain lah ya. Dua nama ini sekarang dijaga dengan Erick Thohir boleh sampai bulan PDIP satunya kan mungkin nama presidennya dibanding itu ya di Pak Prabowo gitu. Desakan Nasdem itu ya itu ya Pak Kadi PK Prabowo. Kalau saya adalah paling mungkin presiden mereka ujung dari KPU. Oke. Jadi kalau nama-nama Thohir karena Jokowi yang dan akan di ujung ada kemungkinan Bang Rey. Pertimbangan Halo. Kan oleh jelaskan ya gitu ya. Jadi, itu masih buka. Faktor Ridwan elektabilitas Jawa dalam edar sekarang. Tapi ya, ada itu bisa jadi mungkin masih ya dan kemudian oleh berbagai kandidat gitu dan jadi kan peluang untuk apa ya mampu untuk jadi peluang ini masih hati elektabilitas bangun ke depan gitu. Amin. Gitu. Nah, PD Perjuangan Bang ujung mungkin. Nah, analis katakan tinggal
pasti Anda Ya, kalau bukan dan terakhir untuk membahas